Kami sampai punya tagline tuh Bang. Jadi Apa tuh Pak? dari gerobakan ke IPO, dari lantai trotoar ke lantai bursa efek Oh, Indonesia. iya. Manfaat yang sudah didapat tentu ketika kita sudah melantai di bursa, tingkat kepercayaan itu kepada perusahaan kami semakin naik. Gitu. Okay. Nah, dengan tingkat kepercayaan, karena bisnis kan about trust kan. Jadi kalau kepercayaan naik sudah pasti manfaat yang lain itu pasti banyak gitu. Oke, kembali lagi rekan bincang di Bincang Emiten. Kesempatan kali ini kita masih berbincang nih dengan Direktur Utama PT Sari Kreasi Boga Tbk, ya Bapak Eko Pujianto, atau yang kode sahamnya adalah Raffi, ya. Sesuai dengan ada line bisnisnya adalah Baba Raffi juga, ya, ke Baba Raffi. Oke, saya akan masuk ke seputar bisnis perusahaan nih, Pak Eko, ya. Jadi yang pertama, karena memang sudah tercatat di bursa, ya sudah jadi TBK juga. Apa yang menjadi alasan utama nih ya, drivernya perusahaan untuk memutuskan melantai di bursa saham, ya? Dan kira-kira apa sih manfaat yang udah dirasakan sejauh ini, ya? Karena dari tahun 2022 sampai 2024 sekarang, ya udah 2 tahun tercatat. Ya, makasih Bang Gilman. Jadi motivasi terbesar kita untuk bisa melantai di bursa itu memang salah satu yang menurut kami terpenting itu adalah kita ingin menciptakan suasana naik level dari UMKM ke korporasi dengan menerapkan good corporate governance. Oke. Nah, itu memang kalau kita bicara historicalnya itu kita kayaknya harus ke sana gitu. Ya karena kita sudah lalu itu UMKM, kemudian bisnis keluarga, ya kan. Akhirnya kita coba kita leverage, kita punya perusahaan ini harus ke arah sana. Itu yang pertama, dan alhamdulillah waktu kita listing itu juga mudah-mudahan menginspirasi juga banyak teman-teman UMKM, karena UMKM itu akan berkembang ketika ya kita harus memantaskan diri untuk ke sana gitu. Nah, salah satunya adalah kita naik ke IPO dan ke melantai di bursa. Sehingga waktu itu kami sampai punya tagline tuh Bang. Jadi apa tuh Pak? dari gerobakan ke IPO, dari lantai trotoar ke lantai bursa efek Indonesia. Iya. Dari gerobakan ke IPO, dari lantai trotoar ke lantai bursa. Menarik nih ya, gitu ya. Itu cukup apa ya istilahnya viral lah gitu, dan mudah-mudahan bisa menyemangati, menginspirasi, karena melantai di bursa efek sendiri ini kan juga secara persyaratan ya, kemudian regulasi itu memang didorong untuk bagaimana UMKM ini bisa naik kelas. Nah, itu kami melakukan itu ya dengan segala luar biasa perjuangannya lah gitu. Kemudian manfaat yang sudah didapat tentu ketika kita sudah melantai di bursa, tingkat kepercayaan itu kepada perusahaan kami semakin naik. Gitu. Nah, dengan tingkat kepercayaan, karena bisnis kan about trust kan. Jadi kalau kepercayaan naik sudah pasti manfaat yang lain itu pasti banyak gitu. Jadi seperti halnya pendanaan ya, kemudian kita dealing dengan customer ya, dealing dengan supplier ya. Secara bisnis sendiri operasional juga semakin terbantu karena pencatatan semakin rapi ya. Sehingga kita untuk menganalisa bisnis sekarang, kemudian 2 tahun yang akan datang, 3 tahun yang akan datang, itu juga semakin mudah gitu ya. Sehingga ya ini memang sesuai dengan harapan kami lah untuk melantai di bursa. Jadi nggak hanya cuma DCG, tapi ada going concernnya juga, ya kan. Betul. Terus juga membuka opportunity baru ya untuk pendanaan. Apa tadi terkait dengan itu juga ya, customer juga. Customer kan jadi lebih tahu kan, karena ada exposure. Betul. Ya, sejak tercatat di bursa. Iya. Oke. Kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya gimana sih strategi dari Pak Eko sendiri ya, tentunya dalam mengembangkan tadi ada Baba Raffi ataupun franchise-franchise yang lainnya, dan juga supply chain bisnis yang tadi udah dijelaskan di awal ya sebagai salah satu transformasi bisnis dalam menghadapi tren yang sekarang nih. Sama tadi kan sempat cerita nih ada perubahan selera konsumen nih. Ya, selera konsumen yang tadi ada Gen Z, ada Alpha, mungkin juga milenial juga berubah perubahan konsumennya ya. Seleranya sendiri. Nah, ini gimana nih cara strategi dengan banyak layer bisnis, banyak brand, ada supply chain juga dalam menghadapi selera konsumen yang dinamis. Ya, jadi memang selera konsumen yang dinamis ini tidak menutup kemungkinan ya untuk kita sebagai pelaku bisnis di bidang makanan dan minuman juga harus mengikuti itu, karena itu selera konsumen kan. Nah, salah satu yang kita kita kembangkan adalah kita perbanyak kolaborasi atau bekerjasama dengan pemilik produk atau pemilik brand yang memang sudah eksis
gitu. Pemilik brand yang Betul. sudah eksis. Nah, untuk saat ini itu SKB sendiri itu selain dia punya brand sendiri, kita juga kerjasama untuk mengembangkan brand yang lain gitu. Contoh Macia itu nasi Padang. Macia. Iya, jadi mereka sudah diterima pasar, ya marketnya ada. Kemudian secara operasional juga sudah sudah punya beberapa titik gitu ya. Tapi untuk pengembangan franchise-nya atau kemitraannya atau waralabanya itu berkolaborasi dengan kita. Nah, itu salah satu. Kemudian ada juga seperti halnya Street Sushi. Kemudian ada Sate RSPP. Nah, jadi ada beberapa brand atau produk yang memang Sate RSPP itu yang di depan RSPP atau? Iya. Jadi kita ada deal dengan pemilik, salah satu pemilik, karena pemiliknya kan banyak kan. Nah, salah satu pemilik untuk kita kembangkan bagaimana nih supaya produk yang bagus jadi ini brand. Iya, jadi brand dan bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Nah, dan bisa dikembangkan lagi. Betul. Nah, itu dengan sistem waralaba juga. Betul. Nah, itu strategi yang kita lakukan untuk di divisi waralaba. Tapi kalau di divisi supply chain tentu kita selalu mengoptimalkan bagaimana sekarang ini kerja kita itu nggak cukup lagi kerja keras. Menurut kami ya. Jadi kalau ada istilah kerja keras, kerja ikhlas, ya kan, kerja tuntas itu masih ada lagi. Kita harus kerja cepat dan kerja berbeda. Cepat dan berbeda. Cepat dan berbeda. Nah, itu yang menjadi satu budaya di tempat kita. Jadi apa-apa itu kita harus cepat, harus satset. Harus satset ya. Harus satset. Gitu. Kalau nggak hilang opportunity. Kalau nggak hilang. Nah, itu makanya kita banyak sekali anak-anak muda juga yang kita rekrut itu harus cepat dulu. Kalau jalan aja lama, waduh ini berarti udah etosnya udah kurang. Iya, gitu. Jadi kerja cepat itu sudah menjadi satu keharusan karena tadi semuanya ini berkembang begitu cepat lah semua kalau kita. Bisnis kan makin kompleks nih kan. Makin kompleks. Nah, betul. Gimana caranya adaptasi terkait dengan teknologi? Karena gimana pun juga sekarang kita nggak lepaskan dari teknologi yang ada. Nah, betul. Nah, itu tadi kerja berbeda. Selanjutnya, jadi berbeda dalam hal ini adalah kita harus melakukan dengan cara-cara yang tidak dikerjakan oleh yang lain, gitu. Saya katakan begini, kalau teknologi ya kita memanfaatkan teknologi untuk katakanlah jualan. Itu sudah kami lakukan malah sebelum COVID gitu ya. Jadi kita optimasi digital marketing, kemudian kita melakukan penjualan itu melalui kanal-kanal atau channel-channel penjualan e-commerce dan lain sebagainya. Itu sudah kami lakukan. Nah, yang sekarang kami lakukan adalah bagaimana dengan teknologi itu kita bisa menganalisa pasar. Gitu. Sekarang sangat mudah sekali menganalisa pasar itu. Kalau dulu kita perlu pengalaman percobaan sekian kali baru kita bisa baca data. Sekarang kita tarik aja dari misalkan contoh traffic di Google. Kita udah tahu ini data mining jadi lebih gampang. Lebih gampang. Nah, itu salah satu yang kita coba lakukan dan sangat efektif. Makanya untuk mengimbangi kecepatan itu, kita harus manfaatkan teknologi, kita peres supaya kita juga bisa membaca market. Never ending research tentang research and development. Sehingga saya punya satu divisi khusus memang itu untuk research and development. Oke, tahan dulu ini. Jadi kita akan lanjut lagi pada sesi ketiga. Jadi mudah-mudahan rekan bincang masih bersama kita ya, dan kita akan bahas terkait dengan kinerja perusahaan di sesi berikutnya. Jangan kemana-mana, balik lagi di Bincang Emiten.